Kita ngelanjutin ngaji kitab yang kedua, yaitu Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, membahas tentang aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang pembahasan berikutnya. Ada perkataan yang populer, apalagi di kalangan ahli tasawuf khususnya, sufi, kalangan sufi, man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, dia bakal kenal Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Apa maksudnya, Beb? Saya kenal diri saya, nama saya Fulana, tapi saya belum mengenal Tuhan saya. Katanya yang kenal diri, kenal Tuhan. Apa maksud perkataan ini? Perhatikan baik-baik. Ini butuh konsentrasi sedikit. Siapa yang kenal dirinya, kenal Tuhannya. Maksudnya, ya, ma'rifatu al-ma'rif anna al-ma'rifata bin nafsi hiya tariqun ila ma'rifatillahi ta'ala. Mengenal diri kita adalah jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana, Beb? Ya. Anak kasih gambaran. Kita ini manusia, Bu. Kadang-kadang manusia sombong, nggak kepukul lagu. Betul apa kagak? Sombong, manusia nggak kepukul lagu. Berasa dirinya, ada yang sombong dengan kekuatan fisiknya. Berani, jago main pukul, main berantem. Ada nggak yang sombong model begitu? Ada yang sombong dengan ilmunya. Berasa dirinya paling pinter. Gue sekolah S2, S3, S-doger, S segala macam dah. Ada nggak yang begitu? Ada. Ada manusia yang sombong dengan duitnya. Ada nggak yang begitu? Banyak. Ada manusia yang sombong dengan jabatannya. Banyak nggak? Waktu lagi nyalek, orang dicari-cari, dikejar-kejar. Begitu udah jadi, ganti nomor. Nengok aja kagak. Betul apa kagak? Ada manusia yang sombong, macam-macam udah. Kalau kita sebut sombong dengan ketampanannya, kecantikannya, ada nggak? Banyak. Kadang-kadang manusia ini nggak mikir. Nggak mikir. Dia sombong. Dengan apa? Dengan fisiknya, dengan ilmunya. Satu aja pembuluh darah pecah, Bu. Naudzubillah min dzalik. Satu aja pembuluh darah pecah. Ini pembuluh darah dalam tubuh kita banyak nih, Allah ciptain nih. Satu aja pembuluh darah pecah. Apa yang terjadi? Stroke. Udah stroke, masih kuat, masih pintar. Rontok ilmunya, rontok itu semuanya. Ini ibu ngoceh sendiri nih. Perhatiin baik-baik. Siap ngaji? Udah stroke masih kuat, masih pintar, masih berasa cakep. Udah melengos begini, masih berasa cakep. Jabatan kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain ada artinya. Gelar ada artinya. Orang yang kenal dirinya lemah, dirinya nggak bisa apa-apa, dia bakal sadar dia bukan siapa-siapa. Ada Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha sempurna, yang maha memberikan segala-galanya. Kita baru sadar itu semua kalau kita sadar diri kita lemah. Kalau kita sadar diri kita miskin, kita akan tahu yang maha kaya siapa? Allah. Apa sih yang kita punya? Yang manusia punya nih apa? Kalau Allah mau cabut sebentaran, selesai nggak? Selesai. Tapi kekayaan Allah habis apa enggak? Nggak bakal habis. Yang maha mengetahui siapa? Allah. Pengetahuan Allah tiada batas, tiada permulaan, tiada akhir. Sedangkan pengetahuan manusia, manusia tahu cuma apa yang Allah kasih. Kalau Allah cabut, selesai apa enggak? Selesai. Man arafa nafsa arafa rabbah. Manusia kecil. Kalau Allah Ta'ala pecahin dikit pembuluh darahnya, geser dikit sarafnya. Terapi, Bu, tiap hari terapi, geser saraf dikit, Bu.
Oleng, langsung oleng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita kadang nih nggak tahu diri, manusia nih nggak tahu diri. Udah tahu semuanya dari Allah. Udah tahu nih semuanya dari Allah, tapi kadang-kadang nggak mau nurut sama perintah Allah. Nggak mau ngejauhin larangan Allah. Karena kita nggak sadar diri kita. Tapi kalau kita sadar diri kita kecil, kita tahu ada Allah yang maha besar. Kita sadar diri kita miskin, fakir, kita tahu ada Allah yang maha kaya. Kita sadar diri kita bodoh, kita akan tahu ada Allah yang maha mengetahui. Bu, manusia nih dengan segala profesor, doktor, universitas, itu neliti tubuh orang belum selesai. Tubuh manusia nih penelitiannya belum selesai. Ada banyak hal-hal yang ilmu kedokteran itu belum jangkau. Padahal tubuh manusia udah dibedah, udah diteliti ratusan tahun dari zaman Ibn Sina. Ilmu kedokteran udah ada, penelitian kedokteran udah dimulai. Itu orang neliti tubuh manusia belum selesai. Sehebat apapun teknologi, bisa bikin gigi seperti yang Allah ciptakan? Semahal apapun gigi palsu. Mau dari emas lagi, saudara. Malah makin jelek kelihatannya. Betul apa kagak? Sehebat apapun manusia, neliti dirinya aja belum tuntas. Bagaimana meneliti alam semesta? Allahu Akbar. Lautan, Bu, lautan. Ini kan mayoritas di bumi ini diisi dengan laut. Itu yang dijangkau oleh ilmuwan dari lautan itu hanya 5%. Itu 5% klaimnya ilmuwan. Mungkin menurut saya 5% pun gak sampai. Ini yang dijangkau bukan soal luasnya ya, yang dijangkau bukan. Ini soal bicara penelitian yang berkaitan dengan laut. Itu saya baca, itu berdasarkan data dari NASA. Kalau nggak salah NASA itu mengeluarkan data itu. Itu yang dijangkau dari lautan itu cuma 5%. Belum alam angkasa. Ya Allah, kecil, manusianya kecil, mau apa sih manusia, mau apa? Terus nggak mau nurut sama aturan Allah gitu, ngerasa dirinya hebat. Oh, saya manusia barat, teknologi kami canggih, mau ngapain lagi? Kadang-kadang di barat sekarang banyak orang ateis, udah silau dengan teknologi, silau dengan namanya madiyah, materialisme, apa-apa diukur dengan yang kasat mata, dengan yang materi. Padahal kecil, nggak berdaya manusia. Mereka lupa, di balik penelitian kedokteran yang canggih, siapa yang menciptakan tubuh manusia? Di balik penelitian alam semesta yang canggih, siapa yang menciptakan alam semesta? Kalau manusia sadar dirinya nggak tahu apa-apa, dia akan sadar ada Allah yang maha mengetahui, saudara. Maka jangan sombong, manusia jangan sombong. Kenalin diri kita yang lemah. Ya Allah, jangan jauh-jauh, Bu. Ya jangan jauh-jauh, buang air aja, buang air. Buang air kecil, buang air besar yang menjijikan, yang kotoran. Itu begitu disumpah, ya Allah, begitu nggak bisa keluar, kiamat manusia. Mau duitnya sebanyak apa lagi? Orang duitnya banyak nih, duit 500 triliun, Bu. Mudah-mudahan Ustaz mana duitnya 500 triliun insya Allah. Tapi sehat walafiat insya Allah. Kan kalau Bu Ustaz mana 500 triliun, paling nggak saya kecipratan 100, Bu. Betul Pak Kagak? Duit orang 500 triliun, tapi nggak bisa kentut. Mau, Bu? Ibu kentutnya ditukar sama duit 500 triliun, mau nggak? Naikin lagi, duit 1000 triliun. Ditukar sama nggak bisa buang air besar. Ditukar namanya 2000 triliun ke APBN. Atau 7000 triliun, sekian ribu triliun kayak utang negara. Ditukar ama nggak bisa kencing, mau? Ya Allah, berarti lemah nggak manusia? Duit ada artinya apa enggak? Yakin duit nggak ada arti? Nggak mau duit? Mau, tapi sehat walafiat. Artinya yang pesan yang mau saya sampaikan, manusia lemah nggak? HP
Kayak mau ente sombongin sama duit ente. Terus nggak mau nurut perintah Allah. Apalagi kadang-kadang yang saya lebih sedih lagi, Pak Bu, ya Allah. Ini kenikmatan yang Allah berikan nih semua, yang tiada tara, tiada bandingannya. Cuma gara-gara digaji sebulan 7 juta, 10 juta, sampai mau ngorbanin waktu sholat. Cuma gara-gara digaji sama atasan, sampai mau ngorbanin ngaturan Allah gara-gara taat perintah atasan. Ya Allah, alangkah bodohnya manusia yang seperti itu. Itu kita seperti itu kenapa? Mana arif anfusana. Kita nggak sadar diri kita, sehingga kita nggak kenal Tuhan kita. Kalau kita sadar diri kita kenal betapa lemahnya diri kita kenal betapa besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, maka nggak bekalan kita mau menduakan Allah Subhanahu. Sampai sini jelas apa kagak? Insya kita dengarkan adzan dulu. هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi kita baca sekarang kitabnya setelah saya penjelaskan tadi substansi yang di kitab sudah saya jelaskan. Tinggal kita baca kitabnya. Falau nadhara al-insani ila ajzi nafsi, andai kata seseorang manusia melihat kepada ketidakmampuan dirinya, wa qusuriha wa iftiqariha wa inqihariha, dan betapa keterbatasannya, wa qusuriha, dan dengan keterbatasan dirinya, wa iftiqariha, dan betapa butuhnya dirinya kepada hal lain, wa inqihariha, dan betapa rapuhnya dirinya. Kalau aja orang melihat kepada itu, wa annaha la tastati an tajliba naf'an nafsiha, bahwasanya dia nggak bisa menghadirkan manfaat buat dirinya, wala antadfa'a dharran, tidak bisa mencegah keburukan dari dirinya. Kalau orang sadar tentang itu, ya'lam min dzalika, dari itu dia akan tahu annalaha rabban, kalau dia punya Tuhan, wa khaliqan, dia punya pencipta, wal munfaridu bi ijadiha, Tuhan itu yang Tuhan itulah yang menciptakannya. Satu saya yang dengan menciptakannya tanpa bantuan zat lain, wa imdadiha, dan memberikan pertolongan kepadanya, wal qaimu 'alaiha bima kasabat, dan Tuhan itu yang ngurusin semua urusannya dia atas apa yang dia lakukan, wal mujazilah bima amilat, dan yang membalas atas amalnya yang dia lakukan, wa yastadillu bidzalika 'ala kaunihi 'abdan marbuban. Kalau dia sadar itu semua dari Tuhannya, dia akan sadar bahwasanya dia hanya hamba Allah yang memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa anna amrahu biyadi ghairihi, bahwasanya urusannya ada pada urusannya ada di genggaman selainnya. Siapa selainnya? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang lihat bagaimana pertama kali dia diciptakan, yang tadinya kita nggak ada jadi ada, diciptakan dari benih, kemudian benih itu masuk ketemu sel telur, habis itu berubah jadi segumpal darah, habis itu berubah jadi segumpal daging, habis itu Allah bentuk dari itu tulang belulang, diciptain otak, diciptain jantung, diciptain paru, diciptain ginjal, diciptain kemaluan, habis itu bisa 9 bulan bertahan dalam perut, sempit, pengep. Ya Allah Bu, kita bertahan sebentar diketek laki aja nggak sanggup Bu. Enggak, bayangannya kan begitu, dikempet aja sebentaran, 10 menit, sanggup apa kagak? Ini bisa bertahan dalam perut Bu, sempit nggak perut? Sempit. 9 bulan bertahan dalam perut dalam keadaan berkembang. Habis itu lahir, subhanallah. Saya kadang-kadang, ya Allah, itu kalau lihat anak ngilu Bu, lihat orang lahirin. Luar biasa prosesnya tuh, Allah kasih luar biasa. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Habis itu bisa tumbuh itu anak bayi, nggak bisa ngejagain dirinya, tapi bisa selamat tumbuh. Ibu berapa jam sih mampu ngeliat bayi sehari? Paling top 12 jam bisa nongkrongin tuh bayi. Sisanya, kalau ada kalajengking, kalau ada kelabang, kalau anak tau bergeser bagaimana?
Tapi bisa tumbuh, mayoritas anak-anak bisa tumbuh, Allah jaga, selamat. Siapa yang melakukan ini semua? Siapa yang melakukan ini semua? Dari siapa ini semua? Terus masih nggak mau taat sama perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ngelanggar aturan Allah. Masih ragu dengan kebesaran Allah. Masih mau sombong sama dirinya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah kuatin iman kita. Allah kuatin Islam kita. Amin ya Rabbal